Pertemuan Hotman Paris dengan Hotma Sitompul semakin seru dan semakin melebar. Kabar-kabarnya yang saya baca di media online, saya baca aja ya. Dikutip dari suara.com, Hotman Paris resmi dilaporkan Hotma Sitompul ke Peradi. Di mana Peradi ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia yang disingkat dengan Peradi oleh Muarakarta dan Partai Sihombing yang merupakan tim kuasa hukum Hotma Sitompul. Yang saya lihat di sini nanti adalah bagaimanakah dari kubunya Pak Hotman Paris Hutapea, apakah mengalami perlemahan dikarenakan pelaporan tersebut, ataukah akan bisa mengatasi semuanya dan semuanya akan berjalan lancar kembali. Untuk lebih lanjutnya, kalian pastikan membaca video yang di depan tadi ya. Saya nggak usah cerita panjang lebar. Yang saya ungkap di sini nanti adalah bagaimanakah kondisi timnya Pak Hotman Paris Hutapea menghadapi pelaporan tersebut. Dikarenakan timnya Pak Hotman Paris Hutapea ini sudah terpecah pikirannya karena ada pelaporan dari pembantunya Ibu Desiree juga, kemudian ngurusi Ibu Desiree VS suaminya, kemudian Pak Hotman Paris VS kubunya Pak Hotma juga. Jadi nggak fokus pada satu titik, harus fokus pada beberapa masalah yang akan dihadapinya. Mampukah melewati hal itu? Saya kocok dulu. Oh iya, pastikan menyimpan nomor saya yang baru yang di bawah ini ya, karena yang lama sudah hangus. Ini kondisi saat ini ya, kondisi saat ini kubunya Pak Hotman Paris Hutapea seperti apa setelah dilaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia. 1. Simbol wanita bawa pedang, di belakangnya ada seekor serigala, yang artinya yang namanya permusuhan pasti akan mengintai ya. Dilambangkan seperti saling mengintai langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian kartu yang kedua, ada pihak ketiga. Kartu yang nomor 3, ada semacam kurungan, jadi langkahnya terbatasi dikarenakan masalah-masalah yang sudah menekannya. Kartu yang nomor 4 ini simbol dari penyelesaian masalah, selesaikan dengan kekeluargaan, dengan etika semacam itu ya, dilambangkan. Kartu yang nomor 3 ini kemenangan, tapi belum selayaknya untuk dirayakan walaupun sudah ada titik kemenangan ke arah apa yang diharapkan. Harus hati-hati juga karena di setiap langkahnya akan selalu dipantau oleh pihak lawan, dan tentunya pihak Pak Hotman itu juga begitu, saling memantau, bisa dikatakan seperti itu. Jadi setiap kebijaksanaan, setiap langkahnya harus hati-hati dalam mengambil sikapnya ya. Kemudian di sini ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa diartikan sudah melebar permasalahannya ya, karena yang tadinya permasalahan ini Bu Desiree dengan Pak Hotma Sitompul, kemudian dikarenakan menggandeng Pak Hotman yang mungkin merupakan perseterunya dalam dunia wartawan, dalam dunia pengacara, membuat permasalahan ini semakin melebar. Dikarenakan Pak Hotman ini juga sudah mengungkap di publik, dan itu membuat Pak Hotman merasa keberatan dan akhirnya melaporkan kepada pihak Perhimpunan Advokat Indonesia yang dilambangkan ada pihak ketiga, yang artinya orang gede nih, yang artinya ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia, yang dua anak ini merupakan Pak Hotma dengan Pak Hotman. Nah, keputusannya nanti di mana? Orang gede ini memutuskan ini gimana pada dua anak ini, dua anak yang bandel ini. Itu saya bilang bandel karena permasalahan jadi melebar. Kemudian di sini membuat kubu Pak Hotman
Paris Hutapea juga harus hati-hati. Simbol ini merupakan simbol ke arah menuju sebuah kesuksesan jika tegas melangkah, jika gigih melangkah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Jadi jika ingin menang, Pak Hotman jangan takut untuk melangkah. Yang dilambangkan ini sekalipun sisi pembantu rumah tangga sudah melaporkan Budi Sirih. Dari sisi Pak Hotman Sitompul juga melaporkan ke Perhimpunan Advokat Indonesia. Belum lagi masalah Budi Sirih dengan Pak Hotman yang masih belum tuntas. Jadi banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pak Hotman Sitompul ya. Jadi Pak Hotman Paris Hutapea. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pak Hotman Paris Hutapea mengenai permasalahan Budi Sirih. Jadi inti permasalahan ini di Budi Sirih tapi melebar gak karuan kemana-mana. Dan diharap di sini ada semacam penyelesaian dengan baik-baik, dengan damai. Harapannya seperti itu. Harapannya ada pembicaraan, perselesaian dan saling memaafkan. Kemudian di sini ada simbol wanita dengan melepaskan burung dan 2 tonggak yang artinya ada semacam titik terang. Tapi jangan merayakan kemenangan dulu karena perjuangannya masih panjang. Belum saatnya untuk merayakan sebuah kemenangan karena perjalanannya masih panjang. Tentunya kubu sebelah juga nggak akan tinggal diam dikarenakan permasalahan juga belum selesai ya kan. Jadi kalau melihat dari kartu yang keluar ini, di mana setiap langkah akan diintai, setiap langkah akan diikuti. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah semacam kita kalau main catur ya, maju ke sini sudah didek, maju ke sini sudah didek. Demikian juga apa yang terjadi pada kubunya Pak Hotman Paris ini. Sudah didek langkah-langkahnya. Tapi di sini ada titik kemenangan di sini. Tapi jangan dirayakan dulu karena belum saatnya untuk merayakan sebuah kemenangan. Karena permasalahan-permasalahan yang terjadi juga masih banyak. Yaitu permasalahan Budi Sirih dengan Pak Hotman belum selesai. Perkara Budi Sirih dengan pembantunya, mantan pembantunya juga belum selesai. Jadi jangan terlalu bergembira dulu. Andai kata perkara yang dilaporkan di Persatuan Advokat Indonesia ada titik terang kepada Pak Hotman Paris Hutapea. Jadi jangan bergembira dulu semacam itu ya. Ini untuk kondisinya. Kemudian saya akan prediksi yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Bagaimanakah peluang dari Pak Hotman Paris Hutapea dalam menyelesaikan perkaranya Ibu Desiree dengan Pak Hotman dan Ibu Desiree dengan pembantu rumah tangganya? Apa yang perlu waspadai macam itu? Apa yang perlu diwaspadai? Yang pertama ini saya ambil untuk Bu Desiree dengan Pak Hotman. Simbol wanita tegas melangkah. Kartu yang nomor 2, ada kekhawatiran dari apa yang sudah terjadi dari masa lalu. Kartu yang nomor 3, simbol koin yang artinya simbol materi. Jadi perseteruan mereka ada hubungannya dengan materi. Kartu yang nomor 4, ini simbol materi ini juga keluar lagi. Kartu yang nomor 5, ada simbol cangkir. Semoga saja ada perdamaian di sini nanti ya, perdamaian dalam perkara maksudnya. Yang artinya ada simbol wanita bawa tongkat yang artinya tegas melangkah menyelesaikan perkara antara Budi Sirih dengan Pak Hotman sekalipun banyak terpaan yang mengganggu dalam kelancaran proses mengatasi permasalahan ini. Tapi di sini ada semacam titik terang nantinya dikarenakan ada simbol ini. Semoga saja perkara ini nanti bisa berdamai. Perkara antara Budi Sirih dengan Pak Hotman Sitompul ada semacam tercapainya sebuah kesepakatan. Semoga saja yang ada hubungannya dengan harta benda ini. Jadi di sini nanti sekalipun ada hal-hal yang mungkin mempersulit dalam pencapaian kesepakatan ini dikarenakan ini loh ya. Ada masa-masa di mana
kekhawatiran yang disebabkan apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Jadi sebenarnya baik Bu Desire maupun Pak Hotma Sitompul ini ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di kehidupan masa lalu, di kehidupan kemarin-kemarin itu. Jadi di sini baik Bu Desire maupun baik Pak Hotma Sitompul ada perbuatan-perbuatan salah yang sudah dilakukannya. Dua-duanya ini ya, karena dilambangkan ini. Nah, semoga saja kartu ini tembus, tercapai kesepakatan perdamaian perkara ini. Kalaupun bercerai ya bercerai baik-baik, jangan sampai melebar, nggak berujung seperti saat ini. Semoga saja ini terjadi di dalam perkara Bu Desire dengan Pak Hotma Sitompul, dan ada pembagian harta sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Ini untuk perkara Pak Hotma Sitompul dengan Bu Desire, ada titik terang untuk perdamaian. Terus bagaimana perkaranya Bu Desire dengan pembantu rumah tangganya, mantan pembantu tepatnya ya. Mengintip proses hukum ini memang harus sering, jadi harus berhari, karena proses hukum ini pergerakannya sangat cepat sekali. Kalau kita lengah pasti akan bisa kalah ya. Jadi harus diintip pertahanannya sehari demi sehari, perkembangannya seperti apa. Bahkan kalau bisa ya beberapa jam, karena yang namanya proses hukum, kedua belah pihak ini akan selalu aktif untuk mengumpulkan bukti-bukti dan untuk melakukan rencana-rencana, sehingga perlu perlu mengintip secara kontinu. Jadi setiap hari diintip, setiap 5 jam diintip, seperti itu. Itu bagus itu. Ini untuk Bu Desire dengan pembantu rumah tangganya. Satu. Ini ada simbol pertikaian. Pertikaian ini tentunya kondisi saat ini yang mereka ini sedang berseteru. Karena mantan pembantu rumah tangganya sudah melaporkan Bu Desire kepada pihak yang berwajib. Kemudian hasilnya seperti apa? Kemudian ini Bu Desire merasa ditusuk dari belakang oleh pembantu rumah tangganya. Ya. Merasa dikhianati. Kartu yang nomor 3 ini. Apa yang sudah terjadi di masa lalu? Ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam rumah tangganya Bu Desire. Dan Bu Desire merasa pembantunya ini sudah mengkhianati. Kartu yang nomor 4 ini. Ada ratu bawa pedang, sehingga Bu Desire bersikap tegas kepada pembantunya dikarenakan sudah merasa kalau pembantunya ini seperti itu. Perasaan Bu Desire seperti itu ya. Jadi ini yang keluar ini yang mendasari kenapa sampai terjadi perseteruan Bu Desire dengan pembantunya kala itu. Kartu yang nomor 5 ini. Ada simbol merayakan sukacita. Semoga saja permasalahan ini nantinya juga bisa selesai dengan baik, tidak sampai ke ranah hukum yang lebih lanjut ya. Jadi di sini simbol kartu-kartu yang keluar ini lebih banyak menceritakan tentang apa yang sudah terjadi dalam rumah tangga Bu Desire yang menyebabkan perseteruan Bu Desire dengan pembantu rumah tangganya di kala itu. Ini yang dilambangkan ada semacam gejolak batin, ada semacam pertengkaran yang dikarenakan Bu Desire merasa pembantunya ini sudah mengkhianati, sudah memata-matai. Seperti itu yang dilambangkan ada seorang laki-laki yang ditusuk pedang di punggungnya, di belakangnya. Jadi ada yang main belakang semacam itu, makanya Bu Desire merasa dikhianati. Kemudian pengkhianatan itu karena ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarganya Bu Desire beberapa hari yang lalu. Dan akhirnya dengan kejadian-kejadian ini Bu Desire bersikap tegas kepada pembantunya tersebut. Ceritanya seperti itu, guys. Kemudian di sini ada simbol 2 orang yang sedang merayakan. Yang artinya semoga saja tidak terbukti melakukan sebuah kesalahan. Karena di sini ada simbol 2 orang sedang merayakan sebuah hubungan.
ya hubungan Budi Sirih dengan pembantunya. Semoga saja kedepannya bisa baik lagi, tidak sampai terjadi proses hukum yang lebih lanjut ya ini ya. Demikian saja untuk prediksi perseteruan Pak Hotma Sitompul dengan Pak Hotman Paris Hutapea vs Budi Sirih vs pembantunya. Semoga saja semuanya ada titik terang, ada jalan perdamaian, tidak sampai melebar dan melebar, karena kalau melebar rugi waktu juga. Jadi nggak fokus pada penyelesaian perkara. Perkaranya kan masalah Budi Sirih dengan Pak Hotma Sitompul. Kalaupun bercerai ya bercerai saja, nanti harta gono gininya diatur, dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku, beres. Nggak sampai memanjang melebar seperti ini, dan itu juga akan merugikan masing-masing pihak. Jadi kehidupannya juga akan memanas dikarenakan perkara-perkara ini. Dengan cara berdamai tentunya akan lebih baik ke depannya. Sudahi pertikaian ini, duduk bareng, saling memaafkan, kembali lagi bicara pada titiknya, jangan melebar kemana-mana. Semoga saja permasalahan cepat selesai. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu di-subscribe dan diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya.